dari kelompok 7 dengan anggota saya, Sala Eva, dengan NIM akhir 1022 dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Marsita Pardede dengan NIM 1061 dari Prodi Fisika. Saya Intan Permatasari Istinja dengan NIM 1044 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Junior Giovanni Sihaloho dengan NIM 1001 dari Prodi Agroteknologi. Saya Samuel Saragi dengan NIM 1075 dari Prodi Agribisnis. Di sini kami akan melakukan kegiatan berbagi kasih dengan lansia yang membutuhkan. Tiada lagi yang mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Guys, kami hujan-hujanan bagi-bagi sembako. Belum habis. Satu pun manusia tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubahmu jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Di sini saya akan membagikan refleksi mengenai kegiatan yang telah kami lakukan, yaitu berbagi. Dengan berbagi, saya merasakan lebih peduli terhadap orang lain, terutama yang lebih membutuhkan, seperti kegiatan yang telah kami lakukan. Di jalan, kita memberi sedikit rezeki, mereka sudah merasa senang. Hal itu yang membuat saya merasa lebih berwarna dan bermakna. Dan saya juga belajar di mana kita tidak boleh mengharapkan orang yang kita bantu membalasnya, tetapi Tuhan akan melipatkan gandakan apa yang kami tabur. Samping itu, Tuhan sama memberi kehidupan pasti mencukupkan setiap kebutuhan kita ketika kita mau berbagi hidup dengan orang lain. Tidak perlu menunggu untuk kaya untuk berbagi, karena orang yang kaya belum tentu mau berbagi atau sulit untuk berbagi. Oleh karena itu, hidup untuk berbagi perlu diupayakan. Jadi, semangat untuk berbagi hidup dalam kondisi apapun adalah tindakan Allah sendiri yang telah mau berbagi hidup dengan kita, itu manusia. Melalui pengalaman yang kami lakukan dalam kerja bakti sosial bagi masyarakat, kegiatan ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi orang lain, melihat langsung kehidupan mereka yang kurang beruntung, membuka mata hati kita untuk lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Dalam kegiatan bakti sosial, saya menyaksikan langsung bagaimana bantuan yang diberikan dapat mengubah hidup seseorang. Misalnya, saat kami membagikan sembako kepada lansia yang masih bekerja, senyuman mereka menjadi bukti nyata bahwa tindakan kecil dapat membawa kebahagiaan. Momen-momen seperti ini mengajarkan saya bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing, dan kadang-kadang apa yang kita anggap sepele bisa berarti besar bagi orang lain. Jadi, refleksi diri yang dapat saya ambil dari kegiatan yang telah kami lakukan yaitu kegiatan berbagi kasih kepada para lansia
yang masih harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya menjadi momen yang penuh makna dan menyentuh hati. Melihat semangat mereka membuat saya merenungkan betapa besar kekuatan kasih dan tanggung jawab. Saya menyadari betapa sering kita lalai bersyukur atas berkat yang kita terima dan kurang peka terhadap perjuangan orang lain. Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa berbagi bukan hanya soal memberi materi, tetapi juga memberikan perhatian, empati, dan rasa hormat. Seperti yang tertulis pada Ibrani 13 ayat 16, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saya percaya bahwa melalui setiap tindakan kecil yang kita perbuat dapat membawa terang dan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi, refleksi diri yang dapat saya ambil dari kegiatan yang telah kami lakukan tadi adalah yang pertama, kita perlu membuka mata dan hati kita untuk melihat kondisi para lansia yang masih bekerja di usianya yang segitu. Mereka masih bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Seperti yang tertulis pada Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Yang kedua, membantu para lansia merupakan suatu penghormatan atas perjuangan dan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Lansia merupakan generasi yang berkontribusi besar dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, berbuat baik seperti berbagi kepada lansia merupakan suatu pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, mari kita berbagi kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih sebagai wujud kasih terhadap sesama dan kepada Tuhan. Dari kegiatan tadi, saya merasa benar-benar banyak bersyukur karena Tuhan telah memberikan kehidupan saya yang penuh dengan kecukupan dibanding mungkin dengan orang-orang di luar sana. Dan kegiatan tadi juga saya merasa bisa senang karena dapat membantu orang lain dengan memberikan bantuan sedikit hanya berupa sembako yang mungkin bisa membantu orang-orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Shalom.